Halo, selamat pagi semuanya, para MDP, Pagi, Pak. EAT yang versi jarak jauh ya. Ya, Pak. Gimana kabar kalian? Andre, gimana Andre? Baik, Pak. Terus? Baik, Pak. Siap, Pak. Siap. Nah, Diki gimana Diki? Nah, Diki. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa dengar suara saya ya. Jadi sudah berapa bulan kita training? Ada 2 bulan sudah ada. Hampir 2 bulan, Pak. Ya, hampir 2 bulan. Artinya 1 bulan lagi kalian menjalani proses ini, maka kalian akan OJT penuh. Itu standar schedule-nya. Walaupun di lapangan kalian kadang-kadang difungsikan sudah menjadi asisten, betul ya? Ya, Pak. Dan kadang-kadang masih membantu operator. Ya, Pak. Ya, jadi sesuai dengan schedule yang ada, sebenarnya kalian sudah mendapatkan materi semua stasiun yang ada. Harusnya, idealnya begitu. Tetapi saya yakin dengan kesibukan para bapak-bapak manajer, itu jadwalnya tidak tidak tepat gitu ya. Ketika ada waktu baru kita bisa masuk. Nah, sebenarnya untuk kali ini, materi yang kita bawakan ini adalah materi yang belum diberikan. Kalau mengenai materi tentang apa kemarin yang kalian tanya di grup ya, di grup limbah PKS. Limbah PKS itu saya sudah kasih dalam bentuk video di YouTube. Tujuannya saya ingin tahu siapa saja yang sudah melihat. Ternyata yang melihat baru 4 orang, itu pun tidak full ya. Dari 11. Apakah karena masalah kendala jaringan atau yang lain. Kemudian ada tentang laboratorium ya, itu hanya dasar-dasarnya saja. Itu juga belum dilihat oleh kalian. Jadi pesan saya kalau ada waktu, ada sinyal silakan dilihat ya untuk menjadikan dasar kalian nanti bisa menganalisa di pabrik. Nah, kali ini ada yang tahu kita mau masuk materi apa? Sustainability, Pak. Ya, sustainability, Pak. Ya benar ya, sustainability. Dan kita mengambil yang berhubungan dengan PKS yang merupakan bagian dari sustainability sendiri, yaitu mengenai K3. Ini Jendrato baru gabung lagi nih, Jendrato sama Fikri. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk HP saya tadi nggak terkonek, Pak, ke Zoom. Oke. Sudah. Jendrato udah standby situ, udah dengar? Ini wajah-wajah calon direktur pabrik semua ini. Ya kan? Nah. Jadi bentuknya nanti kita diskusi ya. Bentuknya kita diskusi, artinya Iya, Pak. Kita saling, karena saya yakin Anda juga pernah punya pengalaman di bidang K3. Kita nggak berlama-lama ya, mungkin sekitar 2,5 jam sudah cukup. Nah,
Saya akan share modulnya. Kelihatan nggak? Halo, halo, Pak. Modul saya kelihatan nggak? Oh, Kelihatan, oke, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selagi saya mengajar, kalau bisa di silent ya. Nanti kalau Oke, Pak. dihidupin. Oke. Nah, kita masuk mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, apa saja yang kita akan mau pelajari di sini? Jadi kita akan berdiskusi ada beberapa hal. Yang pertama kita akan berbicara mengenai sejarah K3. Kedua, kita akan mempelajari apa itu perbedaan antara keselamatan dan kesehatan. Kemudian kita akan mempelajari apa pengertian atau definisi dari K3, tujuannya, faktor ancaman risiko kecelakaan kerja, gunung es, biaya kecelakaan, dan lain-lainnya. Oke, untuk sementara ini coba saya mau tanya, di PKS mana yang 2 bulan ini ada insiden kecelakaan kerja? Dari BHL, bisa cerita? Oh, ada, Pak. Kecelakaan kerjanya apa itu 2 bulan ini terakhir? Pada saat bukaan pintu rebusan, Pak. Jadi operatornya lalai dalam membuka pintu rebusannya. Buka. Iya, Masukkan lori, Pak. Jadi dia kena besi apa, Pak? Seperti pipa, Pak. Jadi tangannya sama tubuh mental gitu lah, Pak. Jadi ada insiden, jadi tangannya koyak, Pak. Berarti ada luka fisik ya? Iya, Pak. Oke, yang dari BLP, dari EHP Mil ada kecelakaan kerja 2 bulan terakhir? Ada, Pak. Siapa, Anggi atau Ada, Pak. Zaitan? Ada, Pak. Coba Pada saat lori keluar dari tipler, Pak. Itu posisi lorinya genjat, Pak. Jadi posisi kaki itu tertimpa tipler, Pak. Oke. Yang dari Diki dari mana? PKS lain, Rizky, Diki, ada? Kecelakaan kerja? Boleh cerita, boleh sharing? Kalau untuk di Bangkir Emil, selama kami di sini belum ada kecelakaan kerja gitu, Pak. Oke, bagus ya. Nah, kalau kita lihat di situ, Bangkir Emil tidak ada, kemudian EHP Mil ada, kemudian di BHL ada. ADS ada nggak sini peserta ADS? ADS Mil? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Wah, padahal sinyalnya bagus di sana. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kira-kira kenapa terjadi kecelakaan kerja? BHL? Pak,
kurang ada kerja. Salah pahaman antara pihak loader dan operator tebusan. Oke, yang IHP Mil, kenapa bisa terjadi? Kalau dari yang pernah saya dengar Pak, itu pertama kefokusan dari operator sendiri Pak, terus kesehatan dari pekerja harus diperhatikan Pak. Gimana kondisinya sebelum mulai pekerjaan dan kondisi selama pekerjaan itu harus sebenarnya dipantau Pak. Oke. Suara saya dengar, suara saya? Saya pakai headset, dengar? Dengar Pak, dengar. Oke. Dengar Pak. Nah, kita akan belajar ini ya, prinsip-prinsip dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau mengenai sejarah K3, sebenarnya dari zaman-zaman lama itu sudah ada pemikiran untuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh nanti bisa browsing nanti di Google, itu ada zaman Hammurabi, itu dia membuat sebuah peraturan jika ada kegiatan membangun bangunan dan bangunannya hancur, maka si pemilik proyek itu harus melakukan ganti rugi. Itu zaman dulu itu sudah ada. Nah, zaman baru-baru belakang ini, kalau Anda pernah dengar istilah revolusi industri, pernah dengar? Nah, revolusi industri ini adalah yang awalnya kita menggunakan tenaga kerja yang banyak untuk industri, beralih ke mesin-mesin. Ya, beralih kepada apalagi setelah ditemukannya mesin diesel. Siapa penemunya? Diesel? Ada yang tahu? James Watt ya. Nah, sehingga terjadi namanya perubahan sistem kerja, penggunaan tenaga mesin, ya, pengenalan metode baru, pengaturan kerja, ya, sehingga mengakibatkan adanya konsentrasi atau fokus bagaimana supaya pekerja itu bisa sehat dan selamat. Dan kemudian di era manajemen yang baru ini, nanti kita akan banyak membahas tentang teori domino. Ya, kalau kalian pernah dengar efek domino, ya, kemudian ada lagi nanti kita bahas mengenai teori loss causation model. Ini adalah ilmu bagaimana kita menerapkan K3, ya, ilmu analisanya. Kalau ada yang bertanya nanti bisa langsung di-cut ya. Pak, saya mau tanya gitu. Atau di forum chatting itu ada. Nah, kita lanjutin. Nah, ini ada slide yang saya jelaskan tentang bedanya safety dengan health. Atau safety itu adalah keselamatan, sedangkan health itu adalah kesehatan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bedanya keselamatan dan kesehatan? Coba Jendrato, kita sharing dulu. Apa bedanya kira-kira menurut kalian? Jendrato nggak ada suaranya itu. Halo Pak, saya nggak bisa join Pak, join audio. Ah, udah bisa. Nah. Saya pakai punya si Ben Pak. Oke. Apa bedanya keselamatan dan kesehatan? Keselamatan
menjaga diri dari hal-hal yang tindakan untuk mengantisipasi dari suatu kecelakaan di mana yang berhubungan dengan pengoperasian. Untuk kesehatan sendiri, dia lebih ke jaga diri dari virus-virus ataupun penyakit, Pak. Oke, bagus ya. Bagus, pendapatnya bagus. Nah, saya analogikan seperti ini. Jika kita berangkat dari Medan ke Kalimantan, apa doa orang tua kita? Pasti dia akan mengatakan, "Nak, sampai di tempat tujuan selamat-selamat," gitu kan? Nah, selamat ini dengan sehat ini bedanya di mana? Nah, kalau kita sampai di Kalimantan berhasil, tujuannya berhasil artinya kita sudah selamat. Nah, tetapi kalau kita pada saat di perjalanan kita mabuk darat, kenapa AC-nya mati, pusing-pusing, tapi sampai tujuan. Itu dikatakan selamat apa sehat? Nah, itu dia ke sehat. Ya. Jadi sampai tujuannya iya selamat dia. Tetapi kesehatannya terganggu. Kenapa? Pusing-pusing, mual karena di perjalanan. Jadi ada perbedaan antara namanya keselamatan dan kesehatan tadi. Nah, ini dalam slide juga ada yang keselamatan itu ada di situ unsur mekanik, elektrik, kinetik. Ya, artinya dia berhubungan dengan ada energi lain. Energi itu apa? Contoh energi listrik, energi gerak, energi mesin yang mempengaruhi tubuh kita. Sedangkan tadi yang kesehatan itu ada fisik kita, kimia, biologi, ya, dan atau juga secara psikososial, itu namanya apa? Psikologi kita, ya, terpengaruhi. Nah, apa konsekuensinya? Jadi kalau kita bicara keselamatan itu adalah dampaknya mendadak, dramatis. Contoh tadi ada orang yang saya pernah ada pengalaman orang itu ketika perbaikan di PKS konveyor dia perbaiki pagi-pagi konveyornya lagi mati, tidak ada komunikasi, orang nyalain konveyor tiba-tiba sangkanya tidak ada masalah. Orang yang perbaikan itu tergerus dan mepet mati. Nah, itu apa namanya? Itu keselamatan. Ya. Kenapa? Eksiden. Nanti kita akan pelajari apa itu eksiden, apa itu insiden. Sehingga mengakibatkan adanya minor, mayor, fatal. Kalau fatal sudah mati itu orangnya. Ya. Sehingga aset pun terpengaruhi, ya aset kita jadi hancur. Nah, jadi kalau kita bicara safety itu sebabnya itu mendadak, dramatis, sudden reaction. Sedangkan yang kesehatan itu jangka panjang. Contoh orang terpapar bahan kimia, ya penyakit mendadak, menahun, kanker. Karena apa? Karena tadi bahan-bahan kimia, material. Nah itu kita sebut dengan kesehatan. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya untuk kepeduliannya apa yang dilihat. Jadi kalau untuk safety itu prosesnya harus dilihat, ya cara kerjanya harus dilihat, pengalaman orang yang bekerja harus dilihat. Nah, kalau kita bicara pengalaman kerja, orang yang baru jadi operator dengan orang yang sudah pengalaman cenderung yang kemungkinan dia terkena mayor atau fatality itu pasti ada orang yang baru bekerja, itu jadi mempengaruhi. Sedangkan untuk konsentrasi kepedulian di kesehatan itu adalah bahannya, jam kerjanya, PPE. Nah, PPE ini apa PPE? PPE ini adalah personal protective equipment.
atau bahasa Indonesianya APD, alat pelindung diri. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi apa definisi K3? Jadi sebenarnya K3 ini sudah kewajiban bagi perusahaan. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 itu sudah diatur di dalam Undang-Undang mengenai keselamatan kerja. Ya. Nanti kalian bisa buka itu di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Dan juga di Undang-Undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan ya, tahun 2013. Artinya apa? Negara mengatur mengenai bahwa perusahaan itu untuk mempekerjakan karyawannya harus mendahulukan namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya apa? Artinya K3 ini sangat penting. Ya, sangat penting. Mengapa penting? Karena negara sudah mengatur, sudah ikut intervensi bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu ya harus dipedulikan oleh perusahaan. Nah, nanti kalian sebagai asisten juga bagian dari perusahaan. Jadi harus menjaga namanya keselamatan dan kesehatan karyawan-karyawan kita, termasuk diri kita. Nah, apalagi saat ini dengan RSPO dan ISPO, K3 ini merupakan bagian yang krusial agar kita mendapatkan sertifikasi RSPO ataupun ISPO. Diki tahu RSPO kepanjangan apa? Singkatan dari mana RSPO? Roundtable Sustainable Palm Oil, Pak. Ya, Roundtable Sustainable Palm Oil. Nah, untuk mendapatkan RSPO itu K3 merupakan bagiannya. ISPO, Anggi tahu apa ISPO itu? Anggi, ISPO itu apa? Anggi? Ya Pak, halo Pak. ISPO itu singkatan dari mana? Indonesia Sustainable Palm Oil Pak. Ya, Indonesian Sustainable Palm Oil. Untuk EHP Mill, ya, untuk EHP Mill itu sudah mendapatkan sertifikat RSPO. BHL bagaimana? BHL sudah nggak RSPO? BHL bagaimana RSPO-nya? Cindra tuh nggak ada suaranya itu. Ya, jadi yang masih RSPO baru di EHP Mill ya, dan BLP kebunnya, sedangkan yang PKS lain belum, masih pengurusan di ISPO. Nah, sehingga karena negara ikut campur, maka perusahaan juga harus membuat tim agar K3 ini terjaga di perusahaan kita. Sehingga ada namanya Departemen Sustainability. Ya, jadi tim sustain ini bertugas untuk memastikan, ya salah satunya adalah berjalannya K3. Nah, kalian sudah pernah ketemu nggak di situ ada asisten sustain di tempat kalian? Di BI ada nggak asisten sustainability-nya? Indra tuh, ada pernah ketemu nggak asisten sustainability? Diki, ada ketemu nggak? Kalau di sini tersendiri enggak, Pak, tapi dia gabung ke bagian kompon gitu, Pak. Jadi merangkap. Siapa namanya? Pak Subandiana, Pak. Sekarang lagi pelatihan ASKEP gitu, Pak. Lagi promosi.
Dia asisten PKS atau dia asisten sustainability? Yang di mil, Pak. Oh, di MIL, ya. Enggak, dia ini orang khusus ya, departemen Iya, Pak. khusus dia. Kalau yang di MIL itu mungkin asisten Depart- PKS yang ahli K3. Nah, iya. Tapi departemen khusus nggak ada sih, Pak. Nggak pernah jumpa, Pak. Oke, nah, jadi di setiap PT, di struktur kita itu ada namanya asisten sustainability. Anggi Pramulya, udah ketemu? Siapa asisten sustainability? Di pabrik Bu Enrika, Pak. Hendrika itu non-staf ya. Jadi yang asisten sustainability itu adalah Pak Christopher. Artinya apa? Perusahaan kita itu peduli dengan namanya K3. Sehingga ada orang khusus yang menangani K3 ini. Jadi fungsinya apa orang asisten sustainability ini? Dia akan mengingatkan, ya. Contoh ada operator nggak pakai helm, itu bahaya nggak itu? Sangat bahaya. Jadi dia melakukan briefing kalau APD itu harus dipakai dan setiap bulan dia akan cek itu PKS siapa-siapa saja yang tidak memakai APD. Nah itu sekitar sedikit tentang orang yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, jadi definisi K3 setelah tadi di dalam undang-undang itu ada, maka ada dua pengertian. Yang pertama adalah dari sisi filosofi, dan yang kedua nanti kita bicara mengenai dari sisi keilmuan. Jadi secara filosofi, K3 itu untuk apa? K3 itu adalah bagaimana menjamin agar tenaga kerja itu sehat secara jasmani dan rohani. Singkatnya itu. Ya, jadi saya ulangi, filosofinya adalah sistem K3 ini adalah menjamin agar tenaga kerja itu sehat secara jasmani maupun rohani di dalam bekerja. Itu filosofinya. Sedangkan secara keilmuannya, bahwa K3 itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain. Nah, apa kaitannya dengan yang tadi ada Departemen Khusus Sustainability? Maka orang-orang sustainability itu membantu operasional lapangan dari sisi keilmuannya. Dia memonitornya, dia mengingatkan, Pak, itu anggota Bapak berbahaya, dia melakukan perbaikan di atas tanpa ada APD. Itu berbahaya. Nah, kenapa? Nanti kita akan bicara nanti apa yang menjadi penyebab orang mengalami kecelakaan kerja. Itu ada ilmunya, ada analisanya. Nah, itulah kita berbicara keilmuan. Nah, kita sebagai asisten PKS, untuk kita apa materi ini? Untuk kita materi ini adalah bahwa ternyata K3 itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, bayangkan kalau ada orang memperbaikan, contoh kita katakan konveyor, tiba-tiba ada kecelakaan kerja, ya, sehingga ada aset konveyornya itu rusak. Kira-kira stop nggak pabrik itu, Diki? Maaf, gimana Pak? Suaranya tadi putus-putus Pak barusan Pak. Ya, Gangguan jadi signal. misalnya jika ada kecelakaan kerja, misalnya, ya, dan menyebabkan fatality, meninggal, kira-kira pabrik terus ngolah atau stop? Pabrik gimana Pak? Maaf Pak, masih putus-putus gitu Pak sinyalnya Pak, lagi gangguan. Jadi nggak terdengar jelas. Atau Jendrato? Anggi. Orang kerja perbaikan, maintenance, tiba-tiba dia jatuh dari ketinggian, menyebabkan fatality, dia meninggal. Kira-kira PKS tetap ngolah atau stop?
mungkin stop untuk sementara, Pak. Ya, ya, dia bisa stop sementara karena bisa saja ada yang rusak mesinnya ataupun karena ada yang meninggal. Dampaknya apa? Tidak ngolah apa yang terjadi. Pabrik itu tidak menghasilkan CPO. Sehingga apa? Ada lossisnya. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sehingga keilmuan tadi, orang-orang sustainability sama orang-orang ahli K3, tujuannya adalah accident prevention. Artinya bagaimana preventif agar kecelakaan kerja tidak terjadi. Itulah tujuan dari keilmuan K3. Sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Biar kita dua arah. Saya tunggu pertanyaannya. Pagi Pak, Ya, pagi. Apa, Pak? mengenai RSPO tadi Ya, Pak, Pak. saya ada mau banyak sedikit Pak. Ya. Gimana sih kriteria agar suatu perusahaan itu bisa mendapatkan title RSPO gitu Pak? Apa sih yang dinilai dan apa aja yang menjadi suatu nilai untuk perusahaan atau PKS itu bisa naik ke RSPO gitu. Terima kasih. Oke. Yang lain ada? Nggak pagi, Pak. Saya mau Ya. bertanya, Pak. Silakan. Misalnya Pak ada kecelakaan kerja itu fatal kematian. Apakah itu ada dari asisten sustainability Pak membuat peran itu membuat TK gitu seperti poli penganalisa, apakah ada Pak seperti penganalisa TK? Oke. Suaranya putus-putus, tapi saya ada menangkap sedikit pesannya. Ya. Untuk tadi pertanyaan mengenai RSPO, ya, prosesnya bagaimana? Nanti saya akan share di grup. Ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah PKS atau sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Ya, nanti akan saya share lah untuk RSPO ini, saya keep dulu karena kita sekarang masih ke K3. Itu Diki ya. Nanti saya share mengenai RSPO-nya ada 8 kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya mengenai K3 ini. Nah, untuk yang kedua, fatality, kematian, maka setiap accident apapun yang terjadi di PKS, maka orang sustainability itu harus menerima laporan dari PKS bahwa terjadi accident. Bisa minor, bisa mayor, bisa fatality. Kalau minor itu ringan, ya. Kemudian bisa mayor, berat, kalau fatal meninggal. Nah, apalagi meninggal, wah ini gawat. Kalau sudah meninggal masuk koran, citra PKS-nya jelek, ya, lossisnya atau kerugiannya berdampak sangat besar. Nanti kita akan bicara di slide berikutnya apa sih akibat kalau K3 tidak dijalankan. Nah, di setiap PKS itu ada namanya non-staff yang khusus dia menangani sustainability. Kalau di HPML itu ada namanya, siapa itu namanya Anggi yang perempuan-perempuan itu? Bu Hendrika, Pak. Ya, Hendrika. Hendrika itu bertugas untuk mengingatkan, untuk menjaga dokumen-dokumen mengenai kecelakaan kerja, dokumen-dokumen untuk RSPO, ISPO, dia yang pegang itu. Kalau di Diki gimana? Ada nggak orang khusus di sustain di PKS, non-staff? Non-stop nggak ada Pak, kosong Pak. Nggak ada ya, kosong ya. BHL bagaimana, ada? Iya Pak. Dulu katanya ada Pak. Dulu katanya ada. Rizky. Masih sampai ISPO, Pak.
ISPO. Oke. Iya, Pak. Kita sekarang berapa orang ya? Baru hanya 4 orang aja ya Pak Dian ya? Iya Pak. Hanya 4 orang aja Pak. Oke, terus. Oh iya Pak. Ada nggak di sana orang 6 susten ya? khusus? Halo Pak. Halo. Ada nggak di sana orang susten khusus? Non-stop? Nggak ada Pak. Tidak ada Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada Pak. Iya Pak. Nah, kita lanjut ya. Iya Pak. Jadi apa tujuan dari K3? Jadi K3 itu adalah untuk melindungi para pekerja, sesuai tadi filosofinya tadi adalah bahwa bagaimana tenaga kerja kita itu selamat dalam bekerja, sehat dalam bekerja. Jadi tujuan pertama adalah melindungi. Sehingga dampaknya apa? Dengan karyawan kita terlindungi, maka menjamin setiap sumber-sumber produksi kita, termasuk alat-alat kita, dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan lancar. Kenapa? Tidak ada kerusakan, tidak ada kecelakaan kerja di situ. Nah, sehingga di dalam keselamatan kerja, safety, artinya kita mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Ya, control of accident loss. Ya, jadi secara keilmuan tadi bagaimana agar kecelakaan itu tidak terjadi. Itulah kita bicara dari sisi keselamatan. Jadi bagaimana dia tentang ilmu keselamatan ini? Jadi kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan menghilangkan resiko yang mungkin muncul. Jadi setiap aktivitas dalam bekerja pasti ada resikonya. Contoh, tidur itu ada resikonya nggak kita tidur itu, Jendra tuh? Jendra tuh? Gimana Pak? Kita tidur itu ada resiko nggak kita nanti dapat? Ya Pak. Tidur kita kira-kira ada resiko nggak nanti kalau kita lagi tidur? Tadi saya katakan setiap aktivitas itu pasti ada resikonya. Jadi kita pun tidur bisa jadi fatal, lupa bernafas, Indra tuh. Ya. Kemudian ada ular di samping kita, kemudian tiba-tiba runtuh atapnya. Nah itu ada ilmunya untuk mengidentifikasi agar tidak terjadi kecelakaan dalam aktivitas kita. Nah ini keselamatan kerja ya. Kemudian yang kesehatan, nah kita nanti berbicara mengenai keadaan fisik si tenaga kerja dan psikologinya. Ya. Ini bersifat jangka panjang. Kalau kita bicara kesehatan kerja. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa slide tadi bahwa apa-apa saja yang menjadi ancaman risiko kecelakaan kerja, ada 3. Si tenaga kerjanya sendiri, yang pertama. Yang kedua, alat kerjanya. Yang ketiga, bahannya. Yang kita sebut dalam proses produksi, ya gitu ya. Jadi proses produksi setiap pekerjaan itu pasti ada orangnya, ada bahannya, ada alatnya. Ada lingkungannya dan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, inilah faktor-faktor yang menjadi ancaman. Contoh tadi tenaga kerja. Kok bisa mengancam risiko kecelakaan kerja?
Oh iya, karena tenaganya itu baru rekrut. Artinya belum punya pengalaman kerja. Contoh dia melakukan perbaikan dengan naik di atas PKS. Dia belum pernah. Nah, kalau dia belum pernah, kira-kira resiko dia mendapatkan kesalahan kerja pasti ada dibandingkan yang sudah. Nah, itu. Kemudian alatnya. Nah, alatnya tidak standar. Ya. Bahannya juga sama. Bahannya tidak disimpan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip menyimpan bahan limbah, ya. Ini juga bisa terpapar kita. Jadi 3 hal inilah yang menjadi faktor ancaman risiko kecelakaan kerja. Nah, kita lanjutkan, kita tentang biaya kecelakaan. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga K3 di PKS kita? Nah, saya ilustrasikan itu seperti gunung es. Ya, seperti gunung es. Di situ ada yang kelihatan itu kecil. Yang di bawahnya besar. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya biaya kecelakaan itu yang kelihatan itu hanya kecil saja. Kerugian yang kita dapatkan. Tapi yang di bawahnya ini sebenarnya masih banyak biaya-biaya yang harus kita ganti. Apa saja? Nih, ada teori bahwa ini kelihatan ya, berapa dolar ini? $1, ya. Kalau di ilmu Indonesia ini kita anggap 1 juta. 1 juta itu apa? Biaya langsungnya maksudnya. Maksudnya apa biaya langsungnya? Jadi kalau orang kecelakaan kerja, tangannya luka, ada namanya biaya pengobatan, ada namanya biaya perawatan, ya. Ada lagi namanya biaya kompensasi untuk asuransi. Nah, ini adalah biaya yang kelihatan seperti gunung es. Diki, Jendrato, Anggi, Rizky, dengar suara saya masih? Ya, masih Pak, walaupun kadang-kadang nggak putus-putus gitu Pak. Oke. Nah, jadi maksud saya di sini adalah jika terjadi kecelakaan kerja, itu biaya yang muncul itu yang hanya kelihatan seperti ini. Ini. Yang kelihatan itu hanya puncaknya saja, kecil. Sedangkan yang di bawah ini banyak kerugian yang tidak kelihatan. Paham maksudnya ya? Jadi biayanya itu yang kelihatan, kerugiannya itu hanya kecil saja. Contoh tadi orang tangannya luka karena kena lori. Itu biayanya apa? Ya biayanya pasti adalah biaya pengobatannya, biaya perawatannya. Tetapi yang nggak kelihatan itu apa? Banyak. Kerusakan bangunannya, kerusakan alatnya, itu harus diganti. Kerusakan produknya, ya gangguan terhadap terhentinya proses produksi, ya. Biaya administratif, ya. Kemudian untuk jika mesinnya rusak, ada sewa mesin pengganti sementara. Nah, itu yang nggak kelihatan. Dan ada lagi biaya yang lain-lain. Apa itu? Kalau ada fatality, kalau ada mayor, maka
orang akan datang untuk investigasi. Apa penyebabnya? Apa masalahnya? Itu biaya juga. Kemudian apa? Biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Kenapa? Karyawan yang tadi kecelakaan kerja sakit. Nah, ini maksud saya adalah kalau kita tidak peduli dengan K3, biaya yang ditimbulkan sangat besar. Yang kita sering lihat hanya biaya yang di puncak S-nya, yang kecil saja. Apa itu? Pengobatan. Andri paham ya? Nah, pengobatan tangannya luka. Nah, itu pengobatan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, proses produksi terhenti. Kalau fatality, meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti nama baik perusahaan kita akan tercemar, masuk koran, masuk media, artinya perusahaan kita tidak melakukan prinsip K3, nama baik pun hancur. Gitu. Nah, ada teori lagi yang disebut dengan piramida kecelakaan. Apa maksudnya? Jadi ada angka 1, 10, 30, 600, sama 10.000. Ini maksudnya adalah teori ini mengatakan bahwa jika ada satu kejadian kematian, fatality, di PKS itu, atau kecelakaan serius, itu teorinya sebelum kematian ini sudah ada 10 kecelakaan ringan. Dan sudah ada 30 kerusakan alat, properti. Kemudian ada 600 nyaris celaka, hampir celaka, tapi belum celaka. Artinya apalagi ada 10.000 perbuatan dan kondisi tidak aman atau berbahaya. Nah, jadi ini namanya piramida kecelakaan. Sebentar. Paham maksudnya nih ya? Jadi kalau ada di PKS kita ataupun dimanapun itu pekerjaan di kebunkah itu, jika ada satu fatality, contohlah kita bicara di kebun lah, ada orang yang ketimpa buah mati. Itu kalau dianalisa, kenapa dia mati? Maka sebelumnya itu sudah ada 10 orang kecelakaan ringan sebenarnya. 30 kerusakan properti, 600 nyaris celaka, near miss istilahnya, near miss. Karena apa? Karena perbuatan dan kondisi tidak aman, bahaya. Ya, ini analisa nanti yang tadi keilmuan tadi. Kenapa muncul itu? Nah, itu adalah faktor kegagalan manajemen. Siapa manajemennya? Kita juga. Ya, yang kita atur tadi apa? Manusianya, faktor lingkungannya, faktor situasionalnya. Ya, lingkungan ini apa? Alat kerjanya, tempat kerjanya, bahannya, materialnya. Tadi, yang ancaman tadi, sehingga menyebabkan kalau kita gagal memonitornya, menjaganya, maka akan terjadi namanya kecelakaan kerja. Sehingga kecelakaan kerja ini kerugiannya apa? Ada 2, materi dan non-materi. Yang materi itu apa? Ada yang bersifat langsung, ada yang tidak langsung. Apa dampaknya?
Yang langsung itu apa? Ada cost, biaya, ada properti, artinya aset-aset PKS rusak. Apalagi ada market, pasarnya turun. Kenapa? Artinya ya kalau dia terjadi fatality, kita nggak bisa buktiin, nggak bisa jaga, RSPO dicabut, harga CPO bisa turun. Kemudian ada yang bersifat tidak langsung. Apa itu? SDM-nya harus diganti operatornya. Rekrut lagi, latih lagi. Dan yang paling fatal itu apa? Company image-nya jadi turun. Yang non-materi, itu ada yang bersifat sosial. Apa itu? Kematian, cacat permanen. Secara psikologi juga terpengaruh. Apa? Rasa aman. Waduh gawat, nanti kemarin sudah ada kecelakaan. Nanti bisa terjadi lagi nih. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ya. Ada istilah di dalam K3 itu yang disebut dengan insiden. Ada istilah di dalam K3 juga yang disebut dengan eksiden. Beda ya. Ada insiden, ada eksiden, ada danger, ada harm. Apa itu insiden? Insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka mengakibatkan terjadinya eksiden. Artinya apa? Belum ada kecelakaan kerja. Namanya insiden. Tapi hampir saja. Istilahnya near miss. Contoh, ada orang di PKS sedang jalan, ada orang yang di PKS sedang perbaikan di atas pakai tangga. Ketika turun, dia turun, tangganya jatuh, hampir kena sama operator atau mekaniknya. Itu kira-kira eksiden apa insiden? Panjaitan. Insiden, Pak. Ya, insiden. Artinya kecelakaan kerja belum terjadi. Tapi kejadian jatuhnya tangga tidak kita inginkan. Itu insiden. Yang kedua, eksiden. Apa eksiden ini? Eksiden ini adalah kejadian yang tidak diinginkan tapi sudah ada kecelakaan kerja terjadi berakibat cedera pada manusia. Berakibat apa? Kerusakan barang. Berakibat apa? Gangguan terhadap pekerjaan. Berakibat apa? Pencemaran lingkungan. Nah, ya nanti kalau kalian nanti bersinggungan sama orang-orang sustain di lapangan nanti, kalian berhubungan dengan orang-orang dinas tenaga kerja ataupun nanti dengan orang luar misalnya, harus paham apa itu insiden, apa itu eksiden. Kalau eksiden itu sudah ada kerusakan, sudah ada kecelakaan kerja. Insiden itu nyaris, hampir. Nah, kita lanjut. Apa 3 penyebab dasar? Penyebab dasar terjadinya eksiden adalah poor management safety policy and decision. Itu pertama. Atau bahasa Indonesianya itu apa? Kebijakan untuk K3 masih lemah. Contoh apa? Setiap operator memakai APD. Ya. APD-nya apa? Ada helm, ada masker, ada earplug yang di kuping, ada safety shoes, ada ini apa ini di tangan ini, ada sarung tangan yang standar. Nah, itu berkaitan sama decision and policy dari manajemen terkait safety. Sebab yang kedua apa? Personal factor. Kalau kita bicara personal factor itu apa? Si pekerjanya. Jadi udah dikasih APD, sudah dikasih helm, sudah dikasih earplug tapi tidak dipakai. Nah, itu jadi masalah juga. Kemudian apa? Lingkungan kerjanya, environmental factor.
ada oli yang bercecer di situ tidak dibersihkan, ya, sehingga mengakibatkan apa? Kemungkinan kecelakaan kerja bisa terjadi. Itu sebab dasarnya. Sehingga ada tindakan tidak aman di situ. Kemudian apa? Ada namanya kondisi yang tidak aman di situ. Jadi tindakan tidak aman ini dari personal faktor, sedangkan kondisi tidak aman itu dari environmental faktor. Sehingga apa yang terjadi? Unplanned release of energy and hazardous material. Apa itu unplanned release of energy? Nah, energi ini ada energi mekanis, ada energi listrik, ada energi gerak, apalagi kita berbicara di PKS. Semua itu adalah mesin-mesin. Ya, berkaitan dengan listrik. Nah, listrik nanti kena sama orang bisa mati. Nah, contohlah tentang listrik di PKS itu. Kira-kira yang membuat mati apa? Listriknya atau orangnya atau lingkungannya? Nah, itu dari 3 hal tadi. Contoh environmentalnya, ternyata ada kabel yang telanjang. Nah, kabel yang telanjang ini apa? Dari 3 sebab dasar ini, berarti dia di environmental factor. Kalau kabel telanjang, itu sangat memungkinkan orang akan tersengat listrik. Kalau personal faktornya, ya orang dia memasukkan tangannya ke dalam sumber listrik misalnya, itu personal faktor. Jadi ketika orang terkena energi tadi, energi mekanik, energi listrik, energi kinetik terhempas, sehingga menyebabkan namanya adalah eksiden. Korbannya apa? Bisa korban manusia dan korban properti, kerusakan properti. Nah, ini adalah teori dasarnya dari K3. Nah, inilah tadi namanya domino square. Logika terjadinya kecelakaan seperti domino square. Apa infonya? Bahwa setiap kejadian kecelakaan itu ada hubungan mata rantai sebab akibat. Ya, domino square. Itu ada kartu domino ya. Lemahnya kontrol, sebab dasar, penyebab langsung, insiden, ada losses. Itu maksudnya apa? Nanti kita akan bahas setelah selanjutnya. Inilah yang tadi saya sebut keilmuan K3. Cara membacanya dari mana? Bukan dari kiri, tapi dari lossesnya, dari kerugiannya. Kenapa dia tersengat listrik? Pasti ada insiden di situ. Kenapa ada insiden? Ada penyebab langsungnya di situ. Kabelnya terbuka. Kenapa kabelnya terbuka? Ada sebab dasarnya di situ. Kenapa sebab dasarnya itu? Ada lemahnya pengawasan di situ. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan loss causation model. Apa itu loss causation model? Bahwa ada beberapa hal tadi yang efek domino tadi diperjelas lagi oleh si Bert and German, teorinya ini, keilmuannya. Contoh di loss. Loss ini hilang ya, kerugian. Kerugian itu bisa orangnya luka, mati, cacat permanen. Bisa kerugian apa nih? Propertinya, asetnya, bangunannya. Sehingga bisa prosesnya terhenti. Nah, ini kerugiannya. Sehingga profitnya turun. Nah, ini ya. Kenapa ini terjadi? Oh, karena ada insiden. Apa insidennya? Kontak with energy or substansi. Ya, ada tadi kontak dengan energi listrik manusianya, ada kontak dengan energi gerak, ya, ada kontak dengan energi mekanik.
Kenapa bisa kontak? Oh, ada immediate causes, ada penyebab langsungnya. Apa itu? Ada substandard act, ada substandard condition. Ada tindakan-tindakan orang yang tidak standar, ada kondisi tidak standar. Kenapa? Oh, karena ada namanya personal faktor. Orangnya yang bermasalah. Atau ada job faktornya. Kenapa itu? Ada di dalam lack of control-nya. Ada program yang tidak sesuai, ada standar pekerjaan tidak sesuai. Nah, apa itu? Nah, ini dah dalam bahasa Indonesianya ini. Nah, ini. Program tidak sesuai, tidak standar, ya, kepatuhan pelaksanaan, faktor perorangan, ya ini ya. Nah, apa detailnya? Detailnya ini. Jadi kerugian tadi ketika kita tidak menjaga K3, bahwa manusianya bisa luka, bisa meninggal, peralatannya bisa rusak, materialnya bisa terbuang, lingkungannya juga bisa tidak aman. Nah, apa insidennya? Nah, ini contoh ya, menabrak atau membentur benda diam atau benda bergerak. Nah, ini insiden. Ada kontak fisiknya. Terpukul, tertabrak oleh benda bergerak. Nah, Andri Panjaitan, kira-kira mungkin nggak nanti di PKSmu ada orang yang menabrak benda diam atau benda bergerak? Ada kemungkinan nggak? Mungkin bisa terjadi, Pak. Nah, mungkin bisa terjadi. Atau terpukul benda bergerak, bisa nggak terjadi, Panjaitan? Kalau terpukul mungkin enggak, Pak. Cuman kalau misalnya misalnya tali seling putus mungkin bisa terjadi, Pak. Kayak tembakan gitu, Pak. Ah, ya itu kan orangnya diam tapi bendanya bergerak kan gitu. Kalau yang pertama tadi Iya, Pak. orang yang bergerak nabrak bendanya. Nah, gitu. Iya, Pak. Nah, atau jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Sitorus, kira-kira mungkin terjadi nggak di sana, di PKS? Jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Bisa? Wah, suaranya nggak dengar, Sitorus. Jatuh di tempat yang datar, bisa jadi ya karena ada benda di situ, ada oli di situ. Ya, kemudian tertusuk, terjepit benda runcing. Ya. Ini namanya insiden. Kenapa tadi orang celaka? Karena ada insiden. Jadi analisanya mundur. Contoh tadi pagi kan saya tanya, di EHP Mil adakah orang yang kecelakaan kerja 2 bulan terakhir, Panjaitan? Ada, Pak. Apa kecelakaan kerjanya? Batu penurunan setelah lori keluar dari stasiun Tipler, Pak. Ya, genjet, Pak, lorinya itu, Pak. Oke, di insiden, kira-kira dia bagian yang Jadi, mana dia? Yang di slide yang saya ini dia masuk yang mana? Yang kedua, Pak. Struck by, Pak. Nah, dia tertabrak benda bergerak ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ketemu itu, apa penyebab langsungnya? Nah, di sini. Adakah perbuatan tidak aman di situ, misalnya? Kenapa itu terjadi? Ada perbuatan tidak aman, atau yang kedua ada kondisi tidak aman. Berbeda ya. Kalau perbuatan tidak aman, orangnya. Kalau kondisinya, lingkungannya. Nah, contoh perbuatan tidak aman. Tadi itu operator ya, Panjaitan ya? Iya, Pak, operator Tipler, Pak. Operator Tipler. Apakah dia ketika mengoperasikan itu bukan merupakan tanggung jawab dia atau dia menggantikan sementara misalnya? Memang kebanyakan kan itu apa, Pak, kadang ganti-gantian mereka, cuman pada saat itu kondisinya memang nahasnya di operatornya, Pak. Oke. Untuk menarik Tipler untuk meng-loading rem lagi, Pak.
Ya. Loading rem lagi, Pak. Berarti itu operator aslinya ya, Panjaitan ya? Iya, Pak. Iya, Pak Kasir, Pak. Berarti bukan yang itu alasannya. Apakah mandornya gagal memperingatkan? Nah, itu kejadiannya pas apa sih, Pak? Pas lagi mau jam-jam lagi kondisi aman sih, Pak. Jadi kejadian itu masih langsung cepat gitu aja, Pak. Cuma langsung dibawa gitu, Pak. Langsung cepat investigasi, Pak. Oke. Nah, saya bacakan dulu ya. Jadi perbuatan tidak aman yang menyebabkan ada insiden itu, dia mengoperasikan tanpa ada jabatan dia. Artinya bukan dia sebenarnya operatornya. Atau gagal memperingatkan, gagal mengamankan, atau kecepatan mesin tidak layak. Kemudian membuat alat pengaman tidak berfungsi. Kemudian dia memakai alat yang rusak. Atau dia memakai APD yang tidak layak. Atau dia mengangkat beban tidak layak, atau posisi yang tidak aman, atau servis mesin ketika alat beroperasi. Kemudian dia ketika di tipler, dia bercanda atau main-main, atau dia mabuk alkohol atau lagi ngobat, atau dia gagal mengikuti prosedur. Nah, kira-kira kejadian yang kemarin itu, perbuatan tidak aman ada nggak dia lakukan di sini? Pertama, perbuatan tidak aman pasti ada, Pak, karena kan berat lori itu sangat berat, Pak. Jadi mereka itu ngangkat secara pakai besi aja, Pak. Banyak kan itu, Pak. Angkat besi, udah besi terangkat baru digeserkan, Pak. Lori terangkat baru digeserkan, Pak. Jadi accident-nya itu ya tidak sengaja pada saat itu posisinya tidak standby, Pak. Oke, dari yang saya tulis ini, yang mana lah yang menjadi penyebabnya? Posisi tidak aman, Pak. Sama mengangkat tidak layak. Posisi tidak aman dan Mengangkat tidak layak, Pak. mengangkut tidak layak. Oke. Ya, karena itu terlalu berat, Pak. Oke. Nah, kemudian, inilah tadi saya bilang keilmuannya. Ada analisa mengenai kecelakaan kerja. Dan inilah nanti akan direkod oleh orang sustain. Artinya, kenapa terjadi kecelakaan kerja? Dirunut, oh ini insidennya. Oh, kenapa penyebab langsungnya ada perbuatan tidak amannya. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, kondisi tidak aman. Contoh, pelindung di tipler atau pembatas tidak layak. Atau APD-nya nggak pakai karena kurang. Atau tidak layak APD-nya. Atau di tipler peralatan lagi rusak. Atau ruang kerja di tipler sempit, terbatas. Atau sistem peringatan di tipler itu kurang. Ada bahaya kebakaran atau kebersihan kerapian di tipler kurang. Kebisingan, terpapar radiasi, temperatur suhu di tipler ekstrim, penerangan tidak layak, ventilasi tidak layak, lingkungan tidak aman. Nah, ketika kejadian itu Panjaitan, adakah Ya, Pak. selain perbuatan tidak aman, tapi kondisi pun tidak aman? Pertama, kondisi pasti ada, Pak, karena kan stasiun tipler kan dekat sama stasiun engine room, Pak. Itu kebisingan pasti ada, Pak. Oke. Terus sama kondisi lantai, Pak. Kondisi lantai kan kebanyakan pada saat itu beroperasi kan ada beberapa titik ada licin, Pak. Licin. Oke, berarti ya licin di truknya itu, Pak. Oke. Nah, berarti kalau kita disuruh menginvestigasi sudah ada dasar penyebabnya, begitu ya? Tadi pertama adalah Ya, Pak, begitu. apa tadi? Posisi tidak aman. Kemudian dia mengangkat tidak layak Ya, Pak. dari perbuatannya, dari kondisinya, bising, dan apa tadi? Lantainya ya. Kebersihan lah itu berarti, kerapian lantai kurang. Ya, Pak. Kebersihan lingkungan tidak aman ya, Pak. Nah, ketika dirunut kan tadi sudah tahu losisnya apa, si pekerjanya, apanya yang luka Panjaitan? Kakinya, Pak. Koyak. Kakinya enggak, Pak. Cuman kayak kan posisi tertimpa gitu, Pak. Jadi agak kayak luka gitu, Pak, jadinya. Memar ya? Hampir tembus safety-nya, Pak. Ya, memar ya, Pak. Memar. Nah, kalau tadi kita runut, mengapa memar? Ada insidennya tadi. Apa insidennya? Tertabrak oleh benda bergerak, begitu tadi ya? Iya, Pak. Nah, kenapa dia tertabrak benda bergerak? Oh, karena ada perbuatan tidak aman. Apa tadi perbuatan tidak amannya? Posisinya tidak aman.
Apalagi dia mengangkat tidak layak. Itu dari perbuatan tak aman. Kemudian apa? Dari kondisi tak aman apa? Adanya kebisingan dan kebersihan kerapian yang kurang. Nah, itulah penyebab langsungnya. Oke ya. Semua ngikut ya, Torus, Anggi. Ya, itu dari kita urut lihatnya dari kerugian, insiden, penyebab langsung. Nah, sekarang kita ke penyebab dasarnya. Apakah tadi orang yang tertimpa tadi kakinya itu ditiper itu karena ada faktor pribadi? Contoh, kemampuan fisik tidak layak. Kedua, mentalnya nggak layak. Secara psikologinya. Stres fisik, kenapa? Jam kerja udah berlebih. Apalagi stres mental, kenapa? Sudah capek, tekanan kerja tinggi. Kurang pengetahuan, karena apa? Dia operator baru. Atau belum pernah di training. Kurang keahlian. Atau motivasi tidak layak. Kira-kira pada saat kejadian itu penjahitan, ada nggak faktor pribadi yang menyebabkan itu? Kalau faktor pribadi kurang saya teliti, Pak. Tidak ada ya? Karena kan kurang saya teliti, Pak. Masalah pribadi kan, Pak, ini belum saya tanyakan. Cuman kan pada saat itu kan saat investigasi langsung saat insiden langsung investigasi, Pak. Oke. Atau karena faktor kerja. Apa itu? Pengawasan yang kurang, ya, engineering yang kurang, pengadaan purchasing yang kurang, kurang peralatan, kurang maintenance, standar kerjanya belum ada, salah pakai atau salah menggunakan. Nah, inilah penyebab dasarnya tadi. Nah, sehingga ditarik lagi dasarnya namanya kontrol di mana. Nah, lemahnya pengendalian, ya, program tidak sesuai, standar kerja tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar tidak sesuai. Nah, ini bisa menjadi lack of control. Jadi ini namanya tadi teorinya apa tadi? Masih ingat nggak? Teorinya adalah namanya adalah loss causation model. Ya. Teorinya loss causation model bahwa secara keilmuannya itu setiap kesalahan kerja atau loss itu ada namanya lack of control, basic causes, immediate causes, incident. Atau bahasa Indonesianya apa? Lemahnya kontrol, ada sebab dasar, penyebab langsung, ada insiden atau kontak dengan energi lain tadi. Energi lain itu apa? Ada mekanik, ada kinetik, ada energi listrik di situ. Ketika kontak dengan kita, maka akan ada kerugian. Nanti slide-nya saya kasih. Mau kalian ya? Oh, Pak. Ya. Mau, Pak. Ya. Nah, ya, jadi kita lanjutin. Nah, cuma ada sekarang kita lanjut ya, ini waktunya sudah ini. Ada yang istilah-istilah yang kalian harus tahu dalam K3 yaitu hazard. Apa itu hazard? Hazard itu adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau HAM. Hazard itu dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Contoh, di loading RAM, kira-kira ada hazard nggak di situ? Sitorus. Ada, Pak. Di loading RAM, kira-kira ada hazard nggak di situ? Ada, Pak. Apa itu? Misalnya cuaca ekstrim gitu. Cuaca ekstrim. Anggi, ada nggak sumber bahaya potensial di loading RAM? Ada, Pak.
Contohnya apa? Gimana? Waduh, saya nggak dengar saya. Penjahitan ada nggak? Hazard di sana? Di loading rem. Ada Pak. Ada Pak. Contohnya? Saat penarikan lori itu Pak, itu kan bisa dijadikan hazard Pak, kerusakan. Ada sumber bahaya potensial ya? Ada Pak, pergerakan dari tali seling Pak. Oke. Oke, sebelum dia ke bawah, ke lori, ke atas itu, orang muat buah itu, atau bongkar buah, itu ada bahaya kan? Ada. Ada Nah, Pak. contoh, ketika Ada, Pak. dia, sehingga namanya transport itu sebenarnya harus ada namanya alarm mundur. Iya, Pak. Jadi ketika dia mundur bunyi tit 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 tit, orang tahu. Nah kalau nggak ada itu sumber bahaya potensial, orang ketabrak, orang ini. Gitu. Nah itu adalah yang disebut dengan hazard. Kalau udah ke lori, udah ke mesin-mesin sana di PKS ya udah banyak hazardnya itu. Ya, kenapa? Hazard itu bisa berupa bahan kimia. Bahan kimia di mana? Ada di boiler, ada bahan kimia, ada. Di water treatment ada, di laboratorium apalagi. Di klarifikasi ada. Ya, di mana? Di tipler ada? Nggak ada ya tipler ya, bahan kimia. Tidak ada. Di rebusan tidak ada. Ya, di kernel ada. Bagian-bagian mesin yang namanya PKS semua mesin, berarti itu sumber bahaya potensial. Bentuk energi, ya semua ada bentuk energinya, ada energi kinetik, energi gerak di situ. Ada energi mekanik di situ, ada listrik, ada juga metode kerja dan situasi. Nah, ini disebut hazard. Sehingga nanti ada namanya HIRA. HIRA. Nanti kalian coba cari ke sustainability, ada namanya HIRA. Itu tugas kalian ya. Cari HIRA di PKS. Satu saja contohnya. HIRA itu adalah Hazard Identification and Risk Assessment. Nah itu ya. Kemudian ada namanya HAM. Kalau HAM ini adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik, mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. HAM ini disebabkan apa? HAM ini disebabkan oleh tadi hazard tadi, sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan HAM, kerusakan. Ada juga nanti istilah risk, resiko. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dan sumber bahaya tertentu yang terjadi. Nah, untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi dampak yang mungkin timbul dan probabilitas yang biasanya disebut sebagai tingkat resiko, ya, level of risk. Nah, ada juga yang disebut dengan danger ya. Danger ini bahasanya bahaya ya. Merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Lawan dari kata aman atau selamat. Jadi dia ada namanya penilaian resiko. Tingkat resiko dengan mempertimbangkan tingkat danger dan frekuensi yang muncul. Jadi sehingga ada namanya matriksnya ini. Ada dua kolom. Kolom pertama keparahan. Keparahan itu dampaknya ya. Serius parahnya, sedang parahnya, ringan. Kemungkinan terjadi, sulit terjadi, jarang terjadi, sering terjadi. Jadi tingkat resiko kalau dia sering terjadi dan serius ini sangat tinggi. Tapi kalau dia sulit terjadi itu rendah. Tapi di PKS itu banyak yang apalah, yang tingkat parahnya serius-serius semua. Oke. Nah,
Sebentar. Nah, contoh inilah, ini kita bilang. Ini bahaya nggak ini? Bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Diki, itu bahaya di mana, Diki? Menurut saya itu pojok itu seharusnya dikasih sarungnya gitu, Pak. Apa sih namanya? Untuk nodos itu dikasih sarungnya gitu, Pak. Ada sarungnya. Kira-kira apa lo kerugian Ya, yang bisa sarung. muncul di situ? Nyawa bisa melayang, Pak, kalau dia Iya. misalnya di tikungan ada orang di belakang, dia nggak tahu, nggak nampak, bisa menghantam bagian tubuh manusia gitu, Iya. yang di belakangnya. Kalau tadi kita analisa, ada loss, kemudian ada insiden. Kira-kira insidennya apa itu? Terbentur. Orang kena terbentur. Penyebabnya apa? Apakah perbuatan tidak aman atau karena kondisi tidak aman? Dua-duanya bisa terjadi. Nah, itu namanya mengevaluasi, itu keilmuannya. Ini bahaya ini. Ini bahaya enggak? Panjaitan. Bahaya, Pak. Di mana bahayanya? Resikonya besar enggak? Kontak tangan langsung dengan bisa tangan apa, Pak, berdarah, Pak. Kena Ya, duri jadi apa itu, Pak. janjang itu kan ada duri-durinya itu kan. Nah, Ya, Pak. tangannya kena duri, nggak kuat megang, jatuh ke kakinya, kena duri kakinya. Udah kalau kena duri ya sudah pasti demam-demam itu. Nah, ini adalah derajat tadi. Ini sering terjadi nggak? Kemudian seberapa parah ini loh tadi yang saya bilang di apa tadi? Derajat apa tadi? Derajat keseriusan sama kemungkinan terjadi. Ini salah nggak dia? Si Turus, salahnya di mana Turus? Salah, Pak. Ah, Di mana salahnya dia? yang mana, Pak? Ini gambar ini. Oh, apa itu? Yang mana? Itu sedang ngapain, Pak? Gambar. Mupuk dia, mupuk sawit. Oh, dia ini, Pak, tidak pakai masker, Pak. Terus, Karena kan bahannya itu, Pak, bisa terhirup. ya, Baru sarangannya, Pak, kan bahan kini sensitif dengan kulit, Pak. Karena kan berbeda semua kulit manusia, Pak. Dan juga tidak memakai helm, Pak, helm safety. Karena kan cuaca bisa panas, bisa. ya. Jadi makanya tadi ada hira ya. Hira itu apakah orang mupuk harus pakai helm? Misalnya begitu. Kalau manen apakah harus pakai helm? Nah itu di hira itu di PKS itu ada, di kebun itu ada. Nah saya mau kalian cari tugasnya satu aja hira di PKS itu kasih ke saya. Nah ini yang salah apa? Masker sama dia merokok. Mupuk merokok. Terus sarung tangannya tidak ada. Ya ini sudah salah. Ini salah nggak? Apa salahnya di sini? Penjahitan. Penyemprotan. Ini ada lihat ini enggak ini? Apa ini? Busa-busa. Ini racun terbuang-buang. Artinya apa? Orang bisa terpapar ini badannya. Ini enggak boleh. Nanti orang sustain akan mengingatkan, Pak ini enggak boleh. Nanti bahaya sama karyawan kita. Nah ini masalah enggak ini? Apa masalahnya ini, Diki? Ada potensi hazardnya nggak itu? Jelas ya, ini kayu-kayu ini sangat tidak aman ini. Ya orang perbaikan di bawah mobil, nggak pakai dongkrak, dia pakai kayu, ini bahaya. Nah, artinya orang ahli K3, ya kita sebagai asisten nanti, ya hal-hal begini kita harus prediksi. Ini bakal terjadi ini.
Jangan sampai karyawan kita, operator kita mengalami ini. Ini egrek ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai helm. Ini bahaya ini. Leher orang bisa putus. Nah, ya. Ini nggak pakai baju. Ya, orang super ya, Superman, kuat ya. Nah, tapi resikonya bisa tinggi. Ini sambil merokok dia muat, pupuk. Ya. Ini terpapar sama bahan kimia. Lantainya licin tadi kata si Panjaitan. Licin apa? Ini apa ini? Ini oli. Orang bisa jatuh. Ya, ini artinya harusnya sudah bersih. Nah, inilah kita yang kenapa kita harus belajar K3 tadi yang teori tadi loss apa tadi? Apa tadi Panjaitan? Domino's Queen tadi. Apa teorinya? Loss quotient model. Nah, kenapa itu loss? Oh, ada kesalahan orangnya, ada perbuatan tidak amannya, ada kondisi tidak amannya. Kalau ini apanya nih? Kondisi tidak aman. Kalau ini kondisi apa perbuatan tidak aman? Perbuatan tidak aman. Kalau ini perbuatan tidak aman. Ya. Kalau ini apa masalahnya ini, Torus? Yes, ya. Ini masang instalasi listrik dia. Organ apa? Nggak pakai tangga, dia pakai TLB. Ini bahaya juga. Ya. Ini apa ini? Masalahnya apa ini? Ada penumpang. Iya, dia berdiri dia di sini. Ini nggak boleh, ini bahaya nih. Bisa jatuh dia, tergilas dia. Kenapa? Ini traktor ini nggak disetting untuk penumpang kan? Tapi ada orang numpang di situ. Mau ke sana sebentar, tiba-tiba jatuh dia tergilas, fatality. Nah, ya. Nah, ini juga sama. Ini juga pakai kayu-kayu nih begini nih, ini fatal nanti. Nah, ya orang lagi ngelas, ya. Nih, mencampur racun nggak pakai apa-apa, terpapar bahan kimia. Ini apa masalahnya nih? Terus. Sepatunya bolong. Nah, ini. Ya, kita berbahaya nih. Nah, kalau yang di PKS, nah ini dampaknya ya. Kehilangan sebuah mata saya karena jatuhnya biji sawit. Ini mayor ini. Nih. Bahaya kan? Ini kalau di pabrik itu begini-begini nih. Kakinya hilang separuh itu. Jangan sampai ini terjadi. Panjaitan, Anggi, Torus. Ini bisa karena perbuatan tidak aman atau kondisi tidak aman. Ya. Ini jarinya terpotong. Nah, bahaya kan? Nggak bisa, nanti kalian bisa nggak makan kan nanti nih. Nengok-nengok foto-foto ini. Ya Panjaitan. Nih, kakinya busuk. Nah, bahaya. Ya. Ini kulitnya. Panjaitan, tengok ini kok udah takut kau. Nah, ya. Ini jarinya putus semua. Di PKS ini, ya. Nah, ini putus. Ya.
PKS itu berbahaya. Dijahit. Inilah pentingnya tadi K3. Kalian sebagai asisten, ya coba peduli dengan K3. Ini putus. Tangannya putus. Ya. Ini gosong, terbakar. Orangnya terbakar di ruang kurung, di boiler. Sana begitu. Ini besinya masuk pahanya. Kenapa ini terjadi? Karena tadi ada kondisi tidak aman dan ada perbuatan tidak aman. Sehingga terjadi eksiden. Ya, sangat berbahaya. Nah, ini pengabaian ini juga pengabaian ya. Oke. Nah, jadi kira-kira mengenai dasar-dasar K3 ini penting nggak K3 diterapkan di PKS itu? Panjaitan, pendapatmu? Sangat penting, Pak. Kenapa? Ya, supaya tidak terjadi insiden tidak diinginkan, Pak. Dan protokol kesehatan dan keamanan juga seharusnya ditingkatkan, Pak. Oke. Sitorus, kira-kira penting nggak itu penerapan K3 di tempatmu? Sangat penting, Pak. Ya, kenapa? Karena kan K3 Pak sangat perlu untuk kepentingan perusahaan itu gitu, Pak. Karena kan seperti tadi yang K3 Pak itu yang panas, Pak. Itu banyak ada klien kemudian itu Pak yang bermasalah dari tanah yang baik dan biaya yang itu. Ya, tadi saya bilang bahwa dampaknya itu ada kerugian-kerugian yang bisa kerugian langsung seperti gunung es. Masih ingat ya gunung es? Ya, jadi gunung es itu yang muncul itu cuman pucuknya aja. Pucuknya itu yang muncul itu hanya biaya pengobatannya ini, biaya untuk memperbaiki ini. Pengobat. Iya, padahal biaya lain-lainnya banyak, biaya perbaikan mesin, biaya ganti orangnya, apalagi biaya nama baiknya sudah turun. Ya, nah jadi tolong nanti kalian sebagai asisten PKS, apa yang bisa dilakukan seorang asisten PKS untuk menerapkan K3? Maka yang saya sarankan kepada kalian adalah ketika briefing pagi, paham ya? Ketika briefing pagi, pastikan operator kita, mekanik kita itu menggunakan APD yang lengkap. Ya. Kemudian ketika pengawasan kita, pastikan mereka tetap menjaga kondisi yang tadi tidak aman tadi tidak terjadi. Kemudian perbuatan yang tidak aman tadi tidak terjadi. Nah, sehingga tidak ada hal-hal seperti ini terjadi di tempat kita bekerja. Oke, Andri, Anggi, Sitorus, slide saya sudah selesai tentang K3 ini. Semoga yang saya berikan ini bisa menambah sedikit pencerahan bahwa seorang asisten PKS tidak hanya membahas mengenai teknis pekerjaan, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan kita. Kenapa? Karena dampaknya, kerugiannya sangat besar, seperti tadi gunung esnya itu tadi, yang kelihatan itu kecil saja, tapi yang di bawah gunung es itu biayanya lebih besar lagi. Nah, ini siapa yang memulainya? Yang memulainya adalah kita sendiri. Kalian nanti sebagai asisten PKS, ketika briefing, ingatkan untuk dia menjaga kondisi tempat dia bekerja aman. Artinya tidak licin,
ya. Kemudian perbuatan dia aman. Contohnya apa? Tidak minum alkohol, tidak mabuk dia saat bekerja, tidak ngantuk, istirahat yang cukup, memakai APD, sehingga kondisi-kondisi ini tidak terjadi, ya, seperti orang terbakar ini tidak terjadi. Dan juga kita sebagai asisten pun harus memberi contoh, ya. Kalian juga harus memberi contoh bahwa kalian juga memakai APD, kemudian kalian juga nanti selalu dalam kondisi fit. Jadi berapa jam kita tadi, jam 9 sampai jam 11, 2 jam ini, semoga materi K3 ini bermanfaat. Nanti kita akan share materi videonya nanti ke dalam YouTube, nanti saat kapanpun kalian bisa melihatnya. Panjaitan, Anggi, kita tinggal berempat aja ya di sini. Ada yang mau ditanyakan, Panjaitan, sebelum saya tutup? Terus? Ada, Pak. Cukup, Panjaitan? Ada, Pak. Silakan, Panjaitan. Pak, pertama ya, untuk pegawai baru atau misalnya kayak kami kan masih tergolong sangat baru, Pak. Itu ada nggak untuk pelatihan kalau di ini kan di PKS ini kan banyak hot working, Pak, pekerjaan panas dan menyebabkan kebakaran kemungkinan terjadi, apalagi di stasiun boiler, Pak. Nah, itu ada nggak cara pelatihan terkhusus untuk pemakaian APAR dan penggunaan hidran gitu, Pak, dari subsisten sendiri, Pak? Oke, ya, jadi tadi di dalam tadi kan ada namanya policy kebijakan perusahaan. Jadi selain dia menyediakan APD, juga kita akan melakukan rutin training, pelatihan-pelatihan yang terkait K3. Jadi pegawai-pegawai baru kita nanti akan di-training oleh tim sustainability, ya, cara penggunaan APAR, ya, cara penggunaan APAR itu kita gabungkan nanti dengan namanya simulasi kebakaran. Nah, nanti asisten-asisten sustainability akan melakukan training-training, dan itu adalah mandatory dari negara juga, ya, dari SPO harus dilakukan pelatihan penyegaran untuk karyawan, asisten, semua level sebenarnya untuk mendapatkan yang mandatory seperti K3 itu mandatory. Kemudian tentang nanti dari dokter juga akan memberikan P3K, pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja, itu juga akan diberikan. Nanti tunggu aja, Andri, nanti kamu mungkin akan diundang oleh tim sustainability untuk melakukan pelatihan. Ada lagi, Panjaitan, Anggi, Sitorus? Cukup? Cukup. Anggi cukup? Oke, kalau cukup, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian bekerja dan bisa untuk menambah karir kalian, ya. Semoga saya doakan kalian menjadi direktur-direktur pabrik yang berhasil. Ya, berhasil bisa membanggakan orang tua kalian. Demikian dari saya. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Tunggu saja kelas Zoom-nya, nanti akan disampaikan oleh Pak Dian. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Saya mau nanya untuk sini Ya. Mana ini apanya? Keluarkannya mana?